Tanda-tanda orang yang berpegang dengan Allah. Pertama, dia dapat menggenggamkan kemauannya kepada selain Allah. Jangan ada kemauannya kepada selain Allah. Dia menggenggamkan kemauan kepada selain hanya kepada Allah. Apapun yang dilakukan untuk mencari rela Allah, untuk dapat mencintai Allah. Jadi orang yang berpegang dengan Allah, dia dapat yaitu meluaskan akhlaknya kepada makhluk ini. Mana meluaskan akhlak kepada makhluk dengan makna dia tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang lain. Ini meluaskan akhlak kepada makhluk, tanda orang yang berpegang pada Allah. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Isa. Hai Isa, kunta, adalah engkau bersama orang yang tersenyum-senyum, wala takun abasa, janganlah engkau orang yang bermasam muka. Idalatamaka ahadun, apabila menampar akan engkau oleh seseorang akan pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Berarti dia dapat meluaskan akhlak. Dia sabar, dia tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang lain. Ini tanda orang yang berpegang dengan Allah. Jadi kalau orang yang berpegang dengan tali Allah, dengan syariat, nya katampakah, lentang pakai, lentang pakah, nabah, mencari perimbangan. Tapi kalau orang yang berpegang dengan Allah, sabar jamil, sabar itu lebih bagus. Sabar itu ini tanda orang yang berpegang dengan Allah. Tanda orang yang berpegang dengan Allah, dia dapat memutuskan sangkutan hati kepada selain Allah, termasuk kepada dirinya. Dia hanya sangkutan hatinya kepada Allah, tidak ada kepada lain Allah, tidak ada kepada dirinya. Maknanya apa? Kalau di dalam tasawuf dikatakan syuhud tafridah, dia menyaksikan Allah sendirinya, dan kemudian Allah menyaksikan dirinya dengan dirinya setelah hilang wujudnya. Dengan mana? Dia penuh cahaya ma'rifat di dalam zahirnya dan batinnya, dia sehingga dia lupa kepada lainnya termasuk dirinya. Dengan demikian nanti Allah akan menghidupkan seorang itu dengan hidupnya Allah. Allah akan mengadakan orang itu dengan adanya Allah. Dikatakan diberikan padanya wujud hakani, atau orang yang telah berpakaian dengan cahaya wujud. Jadi dengan demikian itu tempat istirahat, tempat tenang. Jadi kami tadi sedang makan, bicara dengan Pak Kapolres, tanya kita tidak boleh banyak berpikir. Kalau banyak pikir maka kesehatan kita tidak terjaga. 40 penyakit Pak ya. Kalau banyak berpikir datang pada diri kita Pak ya. Untuk menghilangkan 40 penyakit, jangan ada berpikir. Mana jangan teringat kita maknanya. Kalau orang tasawuf sufi, jangan berpikir, jangan teringat kita kepada lain kita dan kepada diri kita. Bagaimana kita jangan teringat kita
kepada kita, kepada lain diri kita, dan kepada kita. Waktu kita mengingat Allah, teringatlah kita bahwa kitanya adalah sebelumnya kita tidak ada. Adanya kita diadakan oleh Allah. Kita teringat pada sebelum kita diciptakan oleh Allah, maka kita tidak teringat kita kepada diri kita adalah Allah. Itu tempat istirahat. Apakah Anda bisa mengembalikan ingatan Anda kepada Anda sebelum diciptakan oleh Allah? Kalau bisa seperti itu, agak 1 menit kita bisa segar. Bisa saya segar, artinya sehat. Lalu juga petunjuk Allah dan taufik Allah, bimbingan Allah mudah akan kita capai. Karena kita pada sebelum kita ada, yang ada Allah, yang ada perbuatan Allah, sifat Allah, yang ada wujud Allah, sifat Allah, perbuatan Allah yang ada. Makanya pada sebelum ada kita bersama Allah. Artinya gerak kita, perbuatan kita, kemauan kita itu adalah kemauan Allah, gerak Allah. Adakah bapak-bapak, ibu-ibu dapat paham seperti apa yang saya sampaikan? Maknanya sebelum pada waktu kita di dalam kandungan ibu, sebelum kita dalam kandungan ibu, waktu kita dalam kandungan ibu, makanya kemana-mana kita dibawa oleh ibu. Pergi ke pasar, kita dibawa ibu. Kita dalam kandungan ibu, pergi pasar ya dibawa ibu. Pulang ke rumah, kita dibawa ibu. Nah, ini kemana-mana kita dibawa ibu. Karena kita masih di dalam kandungan ibu, belum lahir kita. Jadi kita kemana-mana dibawa oleh ibu. Jadi kita tidak berpikir apa-apa pada masa itu. Artinya tidak pikir bagaimana makan saya, bagaimana mandi saya. Ada ibu pikir masalah kandungan ibu. Pada waktu itu bagaimana makan ibu, makan anak, tidak. Itu maksudnya. Begitulah kita. Kalau kita masih di dalam ilmu Allah sebelum kita berwujud, maka semua itu adalah perbuatan Allah, tidak ada perbuatan kita. Kita masih di dalam ilmunya, belum ada wujud. Apalagi kita masih ada di dalam zatnya, belum ada berkemauan Allah untuk menciptakan kita. Kalau kita sudah ada di dalam ilmunya, dengan pengertian sudah ada kemauan. Kita apa di dalam zatnya, sebelum ada kita, belum ada berkemauan Allah untuk menciptakan kita. Kita masih di dalam hakikat wujud Allah, hakikat zat. Jadi mengembalikan diri kita kepada alam sebelum kita ada, baik zahir kita atau batin kita, itu ada tempat istirahat. Inilah makna orang yang berpegang dengan Allah. Jadi kalau berpegang dengan tali Allah itu banyak dipelajari. Tapi berpegang dengan Allah ini kurang dipelajari, baik di pesantren atau dalam kampus-kampus perguruan tinggi Islam. Bagaimana kita berpegang dengan Allah supaya dapat menggenggam kemauan kita kepada lain Allah, supaya kita bisa meluaskan akhlak kita kepada makhluk Allah, supaya dapat kita memutuskan sangkutan hati baik dengan alam dan lainnya dan dengan diri kita. Berarti kita kembali kepada tempat aman, aman dan dimudahkan oleh Allah apa yang kita inginkan, sebab kita sudah kembali kepadanya dengan pengertian sudah bersamanya. Jadi untuk kita kembali
kepadanya bersamanya, maka kita membuat, yaitu menggagas ratib siribe. Ratib apa namanya? Ratib siribe dengan makna berzikir sebanyak-banyaknya.